Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran di Universitas Pamulang tahun 2021. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan publik dalam e-bisnis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Hudal Mustaqim, dan nanti akan disambungkan oleh Najwa Tuzahro dan teman saya satu lagi, Alfi Apriana. Baik, untuk pembahasan awal mengenai e-bisnis tersebut, e-bisnis mengacu pada definisi e-komersi yang lebih luas, yaitu bukan hanya mencakup pembelian dan penjualan barang atau jasa saja, tetapi juga meliputi pelayanan terhadap pelanggan, bekerjasama dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik yang dilakukan oleh suatu organisasi. Kebijakan publik merupakan segala peraturan atau regulasi yang mengatur alur pelaksanaan e-bisnis agar semua pihak dalam organisasi perusahaan dapat patuh sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku pada suatu negara. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan publik diantaranya yaitu 1. Apakah mekanisme transaksi formal dapat menyesuaikan secara hukum, yaitu saksi-saksi dan tanda tangan? 2. Apakah dokumen-dokumen mempresentasikan legal di dunia maya yang pada hakikatnya merupakan data komputer dapat dengan mudah tersebar dan digandakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa seizin pemilik? 3. Bagaimana memastikan bahwa yang memiliki wewenang adalah orang yang benar-benar pemilik dokumen otentik? 4. Waktu dan juga tanggal yang dapat saja berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Selain beberapa hal yang disebutkan sebelumnya, aspek legalitas wajib diperhatikan agar tidak adanya pelanggaran hukum pada pelaksanaan e-bisnis. Di antaranya, 1. Integritas hukum yang mudah dipahami dan juga jelas. Di antaranya dokumen perusahaan, legalitas, pajak, serta HKI atau hak kekayaan intelektual. 2. Keterbukaan dengan peraturan, persyaratan, dan juga pelayanan merupakan perlindungan pelanggan. 3. Pemrosesan dan pertukaran data bisnis secara digital merupakan kekuatan pembuktian keamanan pertukaran data elektronik beserta penyelesaian masalah. Hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu 1. Aspek hukum bisnis konvensional belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan hukum dalam bisnis. 2. Adanya peraturan khusus yang mengatur keamanan data penggunaan internet agar terhindar dari orang yang dapat menyalahgunakan dokumen penting secara tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, cybercrime atau kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet dan membuat rugi pihak tertentu. Saat ini kasus kejahatan tersebut makin meningkat. 4. Perlu adanya penerapan hukum secara maksimal yang dapat mengatur penggunaan teknologi internet atau sering juga disebut cyber law. Beberapa hal tersebut pada akhirnya menciptakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan dapat dijalankan dengan dapat guna dan maksimal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dilihat dari gambar terbentuknya Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Adapun materi atau konten dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dilihat dari bagan berikut ini, yaitu meliputi aspek dan tujuan, informasi dokumen dan tanda tangan elektronik, nama domain, HKI, perlindungan hak pribadi, perbuatan yang dilarang, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, penyidikan, transaksi elektronik, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. E-bisnis atau bisnis elektronik dalam menjalankan bisnis melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Di era digital saat ini, e-bisnis menjadi semakin penting sebagai bentuk transformasi di bisnis yang menghadirkan peluang baru dan tantangan dalam dunia bisnis. E-bisnis mencakup berbagai macam bisnis seperti e-komersi, e-payment, e-marketing, dan lainnya. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya.
Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan publik dalam e-bisnis dapat kita lihat dari berbagai sumber buku dan jurnal, yaitu diantaranya menurut buku Digital Indonesia, Connectivity and Divergence oleh Edwin Joerens dan Ross Stepsel tahun 2017. Pembahasan yang dapat dalam buku ini mengenai kebijakan publik yaitu 1. Kebijakan dalam konteks digitalisasi di Indonesia. 2. Regulasi dalam konteks digitalisasi di Indonesia. 3. Privasi dalam konteks digitalisasi di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas kebijakan pemerintah terkait inovasi teknologi, peran perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, dan Twitter dalam ekonomi digital Indonesia, serta dampak sosial dan politik dari digitalisasi di Indonesia. Selanjutnya, menurut buku E-Government and Website A Public Solution Handbook oleh Taufik Indra Kusuma tahun 2019, aspek kebijakan publik e-bisnis yang dapat menjadi pertimbangan dalam konteks e-government dalam buku Taufik Indra Kusuma tahun 2019 diantaranya 1. Regulasi dan perizinan. 2. Keamanan cyber. 3. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. 4. Pembayaran digital. 5. Perlindungan konsumen. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya, yaitu mengenai kebijakan publik dalam e-bisnis. Saya akan menjelaskan beberapa kebijakan e-bisnis menurut beberapa buku dan juga jurnal, diantaranya yaitu menurut buku e-bisnis dan e-commerce management by Dave Chavey. Di dalam buku ini membahas tentang berbagai kebijakan yang terkait dengan e-bisnis, diantaranya yaitu strategi bisnis online. Di dalam buku ini membahas tentang strategi bisnis online termasuk strategi pemasaran. Buku ini juga membahas tentang bagaimana cara mengelola risiko dalam e-bisnis, membahas tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan dalam e-bisnis, membahas tentang etika dalam e-bisnis, dan juga membahas tentang regulasi dan kebijakan hukum terkait dengan e-bisnis. Kemudian menurut buku Electronic Commerce, E-Managerial and Social Networks Perspective by Ephraim Turban, J.Q. Lee, David King, dan juga Michael Chung. Di dalam buku ini berisikan mengenai implikasi kebijakan publik terkait dengan e-bisnis, diantaranya yaitu regulasi e-bisnis. Buku ini membahas tentang regulasi pemerintah terkait dengan e-bisnis, termasuk peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan transaksi serta aspek hukum dalam perdagangan elektronik. Buku ini juga membahas tentang kebijakan pajak dan bea cukai dalam konteks e-bisnis, termasuk juga peraturan pajak yang berlaku untuk transaksi online dan perlintasan batas negara. Kemudian buku ini juga membahas tentang kebijakan keamanan data dan kebijakan pengembangan infrastruktur digital. Kemudian dalam buku Digital Government, Principles and Best Practice by Patrick Dunleavy, Helen Merget, Simon Bastow, dan juga Jen Tinkler. Di dalam buku ini membahas implikasi kebijakan publik terkait dengan e-bisnis dalam konteks pemerintahan digital, diantaranya yaitu ada transformasi digital dalam pemerintahan. Buku ini membahas bagaimana transformasi digital mempengaruhi cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang kemudian ada kebijakan e-procurement, ada kebijakan e-partisipasi atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui platform digital, dan yang terakhir ada kebijakan pengelolaan data. Kemudian menurut buku E-Commerce 2019, Business, Technology and Society by Kenneth C. Louden, Coral Guercio Trevor. Di dalam buku ini membahas implikasi kebijakan e-bisnis dalam konteks bisnis, teknologi, dan juga masyarakat. Buku ini menjelaskan bahwa kebijakan perdagangan elektronik dan pengaturan pemerintah melibatkan transaksi bisnis yang dilakukan secara online, sehingga diperlukan pengaturan pemerintah yang tepat seperti regulasi, kebijakan pajak, hukum, dan standar yang diterapkan dalam e-commerce, serta peran pemerintah dalam mengatur dan memfasilitasi perkembangan e-commerce.
Kemudian menurut buku E-commerce and Internet Law, Traders with Forms by Ian Sibalen, dalam buku ini membahas implikasi kebijakan e-business dalam konteks hukum dan regulasi internet. Berikut ini merupakan beberapa kebijakan yang dibahas di dalam buku tersebut. Di antaranya yaitu kebijakan privasi dan perlindungan, kebijakan keamanan cyber menjadi isu yang sangat penting jika mengingat risiko ancaman keamanan dalam transaksi dan pengolahan data online. Kemudian ada kebijakan hak kekayaan intelektual, kebijakan pengaturan pasar dan persaingan e-bisnis, dan yang terakhir ada kebijakan transaksi elektronik dan pengaturan kontrak. Kemudian menurut buku E-commerce Strategy, Text and Cases by Sanjay Mohapatra, di dalam buku ini membahas beberapa kebijakan e-bisnis, di antaranya yaitu ada kebijakan pengembalian dan garansi. Kebijakan pengembalian dan garansi mengatur prosedur dan persyaratan untuk pengembalian produk atau klaim garansi. Kemudian ada kebijakan harga dan promosi, kebijakan pengiriman dan logistik, dan yang terakhir ada kebijakan layanan pelanggan. Kebijakan layanan pelanggan melibatkan prosedur dan persyaratan untuk menangani pertanyaan, keluhan, atau masalah pelanggan. Kemudian menurut buku The E-commerce Question and Answer Books and Survival Guide for Business Managers by Anita Rosen, di buku ini membahas tentang beberapa kebijakan, yaitu diantaranya satu, memahami dasar-dasar e-commerce, yang kedua, membangun strategi pemasaran online yang efektif, yang ketiga, membangun website e-commerce yang ramah pengguna dan menarik secara visual, yang keempat, ada meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi, yang kelima, ada mengelola pembayaran online dan memastikan transaksi berjalan dengan aman. Yang keenam, ada mengoptimalkan pemenuhan pesanan dari logistik. Yang ketujuh, ada menganalisis kinerja e-commerce dan menggunakan analitik untuk mengambil keputusan berbasis data. Yang kedelapan, ada menggabungkan media sosial dalam strategi e-commerce. Yang kesembilan, ada memahami perdagangan seluler dan mengoptimalkan pengalaman pengguna untuk perangkat seluler. Dan yang ke-10 ada memperluas e-commerce internasional dan menavigasi tantangan perdagangan lintas batas. Yang kemudian ada menurut buku E-commerce Security and Privacy by Anupam Joshi dan Adam Lee. Di dalam buku ini menguraikan bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan privasi dan keamanan dalam konteks e-commerce. Di antaranya yaitu ada perlindungan data. Buku ini membahas pentingnya perlindungan data pribadi pelanggan dalam transaksi e-commerce dan peran pemerintah dalam mengatur praktik pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi. Kemudian ada keamanan transaksi. Buku ini membahas pentingnya keamanan dalam transaksi online, termasuk ancaman seperti pencurian identitas, kebocoran data, dan serangan cyber. Kemudian ada cybercrime. Dalam buku ini membahas tindakan pemerintah dalam mengatasi ancaman cybercrime dalam e-commerce, termasuk hukum yang mengatur penanganan kejahatan online, penegakan hukum, dan kerjasama internasional dalam menghadapi cybercrime. Di dalam buku ini juga membahas tentang regulasi e-commerce. Buku ini membahas tentang berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku dalam e-commerce, termasuk peraturan perdagangan, perpajakan, dan pengaturan kompetisi. Penulis juga membahas tentang pemerintah dalam mengatur sektor e-commerce agar beroperasi secara adil dan berkelanjutan. Kebijakan publik dalam e-bisnis menurut buku E-commerce and Development Report tahun 2020 yang diterbitkan oleh United Nations Conference on Trade and Development yang membahas mengenai isu-isu kebijakan dalam konteks pembangunan e-commerce di negara-negara berkembang dan berfokus pada dampak e-commerce terhadap pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Berikut pembahasannya. Yang pertama, ada kebijakan regulasi e-commerce. Hal ini termasuk kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur digital, akses internet, pengaturan pajak dan bea cukai, perlindungan konsumen, serta kebijakan perdagangan elektronik. Yang kedua, ada kebijakan pembangunan inklusif.
membahas kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi ekonomi bagi kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan, anak muda, dan komunitas pedesaan melalui akses keterampilan digital dan dukungan kebijakan khusus. Yang ketiga, kebijakan pengaturan kompetisi. Di dalam buku ini, kebijakan pengaturan kompetisi dalam e-commerce termasuk upaya untuk menghindari monopoli atau praktek anti-kompetitif yang dapat menghambat persaingan yang sehat dalam pasar e-commerce. 4. Kebijakan keberlanjutan lingkungan, termasuk kebijakan yang dapat mempromosikan praktik e-commerce yang berkelanjutan seperti pengurangan limbah elektronik, efisiensi energi, serta pengurangan dampak lingkungan negatif dari aktivitas e-commerce. Selanjutnya, kebijakan e-business dari berbagai sumber jurnal. Yang pertama ada dari artikel E-Government and E-Business Policy and Strategy for Public Administration yang membahas mengenai kebijakan dan strategi e-business dalam konteks penerapan e-pemerintahan atau e-government. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada kebijakan keamanan informasi. Hal ini melibatkan implementasi langkah-langkah keamanan teknis dan kebijakan yang ketat untuk melindungi data pribadi, data transaksi, serta informasi sensitif lainnya yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan privasi dan perlindungan konsumen. Melibatkan regulasi terhadap pengumpulan, penggunaan, dan pengolahan data pribadi oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyalahgunaan data dan melindungi hak privasi masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, ada kebijakan interoperabilitas yang memiliki tujuan untuk memastikan sistem e-bisnis yang digunakan oleh pemerintah dapat beroperasi secara interoperable dengan sistem yang ada, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Kemudian, yang keempat, ada kebijakan standarisasi. Standarisasi yang baik akan memastikan interoperabilitas, keberlanjutan, dan efisiensi dalam pengelolaan e-bisnis pemerintah. Yang kelima, ada kebijakan pengelolaan risiko. Risiko dalam konteks ini dapat meliputi risiko keamanan informasi, risiko privasi, risiko operasional, risiko keuangan, dan lain sebagainya. Kebijakan pengelolaan risiko yang baik akan membantu pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi tantangan dan risiko yang terkait dengan e-bisnis. Yang keenam, kebijakan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam e-bisnis pemerintah, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam mengakses, menggunakan, dan berinteraksi dengan sistem e-bisnis pemerintah. Selanjutnya ada jurnal E-Business and Public Policy, an Overview of Research Themes and Contributions. Jurnal ini membahas mengenai kebijakan e-bisnis dalam konteks hubungan antara bisnis elektronik dan kebijakan publik. Berikut pembahasannya. Yang pertama, kebijakan regulasi dan keberlanjutan. Hal ini melibatkan pengaturan terhadap keberlanjutan bisnis elektronik, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, ada kebijakan privasi dan keamanan data. Hal ini melibatkan pengaturan terhadap pengumpulan, penggunaan, serta pengolahan data pribadi oleh bisnis elektronik. Ketiga, ada kebijakan perlindungan konsumen. Hal ini termasuk ke dalam regulasi terhadap praktek bisnis yang merugikan konsumen, perlindungan terhadap produk atau jasa yang cacat atau tidak sesuai, kebijakan retur dan pengembalian, serta kebijakan penyelesaian sengketa konsumen dalam konteks e-bisnis. Keempat, ada kebijakan keuangan dan pajak. Hal ini melibatkan pengaturan terhadap pembayaran online, pengelolaan transaksi keuangan, pengenaan pajak atas transaksi e-bisnis, serta regulasi terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku dalam e-bisnis. Yang kelima, ada kebijakan keberagaman dan aksesibilitas, termasuk aksesibilitas bagi kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, akses internet, atau teknologi. Keenam, ada kebijakan inovasi dan pengembangan e-bisnis, termasuk insentif atau regulasi yang mendorong inovasi dalam teknologi. Selanjutnya, ada jurnal e-business and public policy and examination of e-business development and its impact on trade facilitation, yang membahas mengenai kebijakan e-bisnis dalam konteks pengembangan e-bisnis dan dampaknya terhadap fasilitasi perdagangan. Berikut pembahasannya. Yang pertama, kebijakan infrastruktur dan teknologi, termasuk akses internet yang cepat dan terjangkau, pengaturan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta regulasi terhadap penggunaan teknologi dalam e-bisnis seperti kebijakan keamanan data dan perlindungan privasi. Kedua, kebijakan perdagangan dan bea cukai, termasuk
pengaturan terhadap prosedur bea cukai, penggunaan dokumen elektronik dalam proses ekspor dan impor, serta pengaturan terhadap kebijakan perdagangan internasional yang berlaku dalam e-bisnis seperti perjanjian perdagangan bebas dan aturan organisasi perdagangan dunia. Ketiga, ada kebijakan pembayaran dan keuangan, termasuk pengaturan terhadap penggunaan metode pembayaran elektronik, regulasi terhadap transaksi keuangan dalam e-bisnis, serta kebijakan perbankan dan perlindungan konsumen dalam konteks pembayaran elektronik. Selanjutnya, ada jurnal e-government and e-business, an examination of public value and stakeholder perspective, yang membahas kebijakan dalam konteks e-government and e-business dengan fokus pada nilai publik dan perspektif pemangku kepentingan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kebijakan pelayanan publik yang mencakup regulasi terhadap aksesibilitas pelayanan publik secara online, kualitas pelayanan publik, perlindungan data pribadi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, kebijakan partisipasi publik mencakup regulasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan e-government dan e-business, pengaturan terhadap forum partisipasi publik online, serta regulasi terhadap partisipasi publik dalam proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan publik online. Yang ketiga, kebijakan keamanan dan privasi mencakup regulasi terhadap kebijakan keamanan data, perlindungan privasi data pribadi, serta regulasi terhadap penggunaan teknologi keamanan dalam e-government dan e-business. Yang keempat, ada kebijakan bisnis dan investasi, cakup regulasi terhadap pendaftaran usaha secara online, regulasi terhadap investasi dalam e-business, serta kebijakan insentif bagi pelaku bisnis dalam pengembangan e-business. 5. Ada kebijakan inklusi digital dan aksesibilitas, mencakup regulasi terhadap aksesibilitas pelayanan publik secara online bagi kelompok marginal atau difabel, regulasi terhadap inklusi digital untuk masyarakat yang belum memiliki akses internet, serta kebijakan pengaruh utama gender dalam e-government dan e-business. Selanjutnya, ada jurnal e-business and public policy and empirical analysis of the factor influencing e-business adoption in developing countries dan electronic e-government and international journal, yang mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan adopsi e-business di negara-negara berkembang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kebijakan pendidikan dan literasi digital, masuk pelatihan keterampilan digital, peningkatan kesadaran akan manfaat e-business, dan dukungan untuk pengusaha lokal dalam menghadapi perubahan digital. Selanjutnya, ada kebijakan dukungan bagi pengusaha lokal. Membahas kebijakan dukungan bagi pengusaha lokal di negara-negara berkembang seperti pembiayaan, akses pasar, dan pembangunan kapasitas bisnis. Hal ini melibatkan pemberian insentif, bantuan teknis, dan program pelatihan untuk mendorong pengusaha lokal dalam mengadopsi e-bisnis dan bersaing di pasar global. Selanjutnya, kebijakan publik dalam e-bisnis. Dari jurnal Public Administration Reformation, Market Demand from Public Organizations, E-Business Models, Governance, and Sustainable Public Administration. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mempertimbangkan tuntutan pasar dari organisasi publik, mengacu pada pentingnya memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan dari pihak yang dilayani oleh administrasi publik seperti masyarakat, pemerintah daerah, atau sektor swasta. Selanjutnya, yang kedua, menerapkan model bisnis berbasis e-bisnis, mendorong penggunaan model bisnis berbasis e-bisnis dalam administrasi publik yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, pengelolaan data, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi publik. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan tata kelola dalam administrasi publik, mencakup pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis pada prinsip integritas, etika, dan keberlanjutan. Yang keempat, mendorong administrasi publik yang berkelanjutan, seperti administrasi publik yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam penyelenggaraan layanan publik. Selanjutnya, mengintegrasikan konsep e-bisnis, tata kelola, dan keberlanjutan dalam administrasi publik, mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
menerapkan tata kelola publik yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, serta mempertimbangkan tuntutan pasar atau kebutuhan organisasi publik. Baiklah, dari hasil pembahasan yang sebelumnya dapat diambil ke beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, berdasarkan referensi buku yang sudah disampaikan, kebijakan-kebijakan publik terkait e-bisnis diantaranya yaitu kebijakan terkait regulasi, kebijakan terkait perizinan, keamanan, infrastruktur, teknologi, pembayaran, perlindungan konsumen, strategi pemasaran, kebijakan dalam manajemen risiko, privasi, etika dalam berbisnis, kebijakan pajak, kebijakan keamanan data, kebijakan hak kekayaan intelektual, kebijakan pengaturan pasar online dan persaingan dalam e-bisnis, kebijakan return dan garansi, kebijakan harga dan promosi, kebijakan pengiriman dan logistik, kebijakan layanan pelanggan, kebijakan pembangunan inklusif, keberlanjutan lingkungan, serta kebijakan partisipasi dan hubungan antara pelanggan dengan pebisnis. Yang kedua, tidak jauh berbeda dari referensi buku yang telah disampaikan. Berdasarkan referensi jurnal yang disampaikan, kebijakan publik terkait e-bisnis diantaranya kebijakan keamanan, standarisasi, privasi, kebijakan fleksibilitas, manajemen risiko, pemberdayaan masyarakat, regulasi, dan keberlanjutan, perlindungan konsumen, keuangan dan pajak, serta bea cukai, keberagaman dan aksesibilitas, kebijakan inovasi dan pengembangan, infrastruktur dan teknologi, pembayaran, pelayanan dan partisipasi publik, kerjasama, serta kebijakan pendidikan dan literasi digital. Selanjutnya, berdasarkan penarikan kesimpulan yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan regulasi yang progresif. Kebijakan e-bisnis harus mencakup regulasi yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren bisnis digital. Regulasi yang berlaku kaku atau terlalu lamban dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan e-bisnis. Sedangkan regulasi yang cerdas dan berbasis pada prinsip keberlanjutan dan inklusif dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif serta perkembangan e-bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, perlindungan data dan privasi. Kebijakan e-bisnis harus memperhatikan perlindungan data dan privasi pengguna secara tepat dan ketat. Pengguna harus memiliki kontrol penuh atas data pribadi yang dikumpulkan atas perusahaan e-bisnis, dan perusahaan harus mematuhi aturan privasi yang berlaku dan memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan data pelanggan. Selanjutnya, keamanan cyber. Kebijakan e-bisnis harus memperhatikan keamanan cyber seperti prioritas utama. Perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti serangan cyber, pencurian data atau kebocoran informasi harus diperhatikan dalam kebijakan e-bisnis untuk memastikan integritas, kerahasiaan dan ketersediaan dan informasi bisnis. Yang selanjutnya, pengembangan ekosistem digital. Kebijakan e-bisnis harus mendorong pengembangan ekosistem digital yang inklusif dan berbasis inovasi. Dukungan kepada startup, UKM dan pelaku bisnis lokal dalam mengadopsi teknologi digital, akses terhadap infrastruktur digital, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam kebijakan e-bisnis. Yang kelima, perlindungan konsumen. Kebijakan e-bisnis harus melibatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Konsumen harus dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil, penipuan online atau praktis bisnis yang merugikan. Kebijakan harus mendorong transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam hubungan antara perusahaan bisnis dan konsumen. Yang keenam, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kebijakan e-bisnis harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem e-bisnis, kebijakan dapat lebih komprehensif, relevan, dan berdampak positif. Dan yang ketujuh, pendidikan dan keterampilan digital.
Kebijakan e-bisnis harus memperhatikan pendidikan dan keterampilan digital bagi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital yang memadai, termasuk literasi digital, keahlian teknologi, dan pemahaman bisnis digital akan membantu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era e-bisnis. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.